Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat maksudnya saya akan mengupas dari manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus. Manusia selamat bukan karena kepintarannya, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Kita awali dengan Roma 3 ayat 23, Dikatakan di sini, Roma 3 Sebentar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dikatakan semua orang, tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa dan semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa bisa begitu? Nah, kita awali dari Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Ini matanya Adam dan Hawa Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, pada saat mereka melanggar perintah Allah, lebih mengikuti bujukan iblis, memakan buah yang dilarang itu, mata mereka langsung terbuka bahwa mereka melihat diri mereka telanjang. Berarti sebelumnya mereka tidak melihat bahwa mereka telanjang. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah yang menutupinya. Dalam seketika kemuliaan itu hilang pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Nah, lalu mereka dihalau dengan segala ternak-ternak itu dihalau kembali ke bumi. Peristiwa berdosa ini bukan terjadi di bumi, melainkan di taman di Eden. Mereka melakukan pelanggaran itu di taman di Eden. Lalu jangan timbul dari pikiran para pendeta di luar sana, bagaimana caranya Allah itu menghalau Adam dan Hawa lalu dengan segala ternaknya itu ke bumi. Adam diciptakan di bumi, demikian pun binatang-binatang, dibawa lalu ditaruh di taman di Eden. Di taman itulah Hawa dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Nah, kalau Allah bisa menciptakan sorga dan bumi, lalu membawa Adam beserta binatang-binatang itu ke taman di Eden, apa susahnya Allah menghalau mereka kembali ke bumi? Nah, ini kan yang pikiran yang tidak nyampe kan. Mereka hanya berpikir, oh bagaimana caranya itu, bumi kan tinggi, taman di Eden kan tinggi, bumi kan di bawah. Nah, kalau seluruhnya saja Allah bisa ciptakan, apa susahnya? Nah, itu mampetnya di situ. Itu bukan sebuah pertanyaan yang brilian, tapi sebuah pertanyaan primitif.
Nah, di Taman Eden lah kemuliaan Allah itu hilang dari manusia. Lalu manusia diturunkan ke bumi. Nah, pada saat manusia diturunkan ke bumi, itulah yang dimaksudkan lengkap semuanya, bahwa bumi itu dijadikan. Pada saat manusia diturunkan ke bumi, dosa masuk ke dalam dunia. Bukan hanya dosa, tetapi kuasa dosa, yaitu maut. Itu yang ada di bumi. Allah tidak ingin manusia binasa. Allah ingin manusia selamat, Nah, dari 1 Timotius 2 ayat 4 kalau saya tidak salah 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah tidak ingin manusia binasa. Allah ingin semuanya selamat. Sebab itu kita dipilih, sebelum dunia dijadikan. Tadi itu peristiwa di Taman Eden itu adalah sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih, dalam Efesus 1 ayat 4. Ingat Allah memilih kita di taman di Eden pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan dipilih setelah dunia dijadikan, tidak. Maksudnya dunia dijadikan itu peristiwanya itu. Dunia dijadikan itu maksudnya lengkap. Ada hewan, ada manusia di situ di bumi Kita lihat dari Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Yesus Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih untuk diselamatkan di dalam Yesus. Sebab itu Yesus pun dipilih untuk menyelamatkan kita. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita dipilih untuk diselamatkan. Yesus dipilih untuk menyelamatkan kita. Bukan seorang utusan, bukan seorang duta. Kita diselamatkan karena Allah sendiri yang mengutus dirinya. Jadi Yesus itu bukan utusan, melainkan diutus Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya. Terdapat dalam Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan dalam belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Allah sendiri yang mengutus dirinya menjadi manusia
untuk menebus manusia berdosa. Terdapat juga dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, ya, firman yang adalah Allah, ya, bukan perkataan Allah ya. Ini suka pikirannya para pendeta di luar sana tuh nggak nyampe. Karena firman itu ditulis F-nya huruf besar. Firman adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 ya. Ini Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia, Allah itu yang menjadi manusia, manusia Yesus. Ya. Dia bukan utusan, melainkan dia diutus. Allah mengutus dirinya sendiri. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Allah menghendaki semua orang selamat. Ya. Tadi kita sudah melihat ya bahwa karena dosa, karena manusia berdosa ya masuk ke dalam dunia. Maksudnya begini, dosa masuk ke dalam dunia karena satu orang, ya. Tetapi ya itu karena Adam. Tetapi karena satu orang pula lah, maka semua orang menjadi orang benar. Allah menjadi manusia. Karena manusia inilah, maka semua orang itu menjadi orang benar. Ya. Kita lihat dalam Roma, kita baca dalam Roma 5 ayat 12, juga Roma 5 ayat 19. Ya. Roma 5 ayat 12 ya, saya bacakan lebih dulu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, ya, dosa dan kuasanya yaitu maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lalu ayat yang ke-19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, karena ketidaktaatan Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, demikian juga karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, ya, maka semua orang menjadi orang benar. Ketaatannya kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8 ya, 78 saya bacakan. Filipi 2 ayat 78. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang Yesus lakukan. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia taat sampai mati. Demi supaya manusia tidak binasa. Dia mati sebagai korban tebusan manusia berdosa. Amin.
Lalu kita lihat ya, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu hanya beriman kepada Kristus Yesus, bukan kepada Allah-Allah lain, bukan kepada Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab, ya, bukan kepada Bapa pribadi satu dari Tritunggal, tidak, karena Allah satu. Ya. Tidak ada satupun ayat-ayat yang mengatakan seperti tadi Allah Tritunggal, Allah Esa, itu yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, jangan salah beriman. Salah beriman binasa. Ini bukan masalah kepintaran, ya, bukan masalah itu, tetapi ini bicara masalah iman yang menyelamatkan. Salah menyembah, ya, menyembah yang salah akan binasa. Selamanya roh Bapak Ibu akan masuk dalam neraka. Itu selamanya. Sebab itu jangan sekali-sekali salah menyembah sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Paulus mengatakan banyak Allah-Allah, itu A-nya huruf kecil ya, dan Tuhan-Tuhan. Tetapi hanya satu Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu menyembah Allah Tritunggal binasa, masuk neraka. Bapak Ibu menyembah Bapa yang bukan Allah, ya, binasa, masuk neraka. Itu tidak main-main. Ini bukan masalah perasaan, bukan masalah kepintaran, bukan. Ya. Tetapi ini masalah keselamatan kekal atau kebinasaan kekal. Ya. Saya mengambil risiko untuk dicaci maki, ya. Tidak apa-apa, itu demi keselamatan Bapak Ibu sekalian, ya. Saya menyampaikan kebenaran firman Allah, ya, sesuai dengan apa yang Alkitab tulis, ya. Setelah hampir 2000 tahun, ya, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mengoreksi doktrin ini, ya, tidak ada. Tapi saya mengambil risiko. Ya. Seharusnya Bapak Ibu dan para pendeta di luar sana itu berterima kasih. Ya. Bukannya malah mengatakan saya ini sesat atau apa. Tidak, saya mengajak kembali ke Alkitab. Ya, dan menyembah Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Renungkan itu, jangan salah menyembah. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.